Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Sekarang kita akan membahas sedikit untuk menghidupkan lagi ya kasus 8 terpidana kasus rekayasa di kematian Vina dan Eki di Cirebon. Oke, apa pertanyaannya? Ada kesamaan pola pada kasus 7 terpidana Cirebon dengan Jessica Wongso di 2016 sama ya tahunnya, yaitu menyembunyikan message, chat, menyembunyikan teks ya. Jadi kalau pada Jessica kan sebenarnya Jessica itu punya WA chat dengan grupnya Billy Blue itu. Nah itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sama dengan kasus ini Vina Cirebon di 2017 ya sidangnya. Itu chatnya juga tidak pernah dihadirkan persidangan. Nah, pada tahun 2024 ini beberapa bulan lalu ketika Saka Tatal mengajukan PK, salah seorang pengacaranya bernama Edwin Partogi menemukan ekstraksi chat di Vina dari handphone Vina di berkas itu, seperti itu. Lah itulah kemarin yang dibawa ke beberapa media, ke podcast. Namun akhirnya Pak Rismond membawanya di dalam persidangan. Begitu Pak ya? Ya, jadi ada pattern ya, pola yang sama, ya rekayasa yang sama ya dengan pola yang sama gitu. Ya di kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon ya dengan terdakwa 8 terdakwa itu ya, yang 1 sudah bebas bersyarat, yang 7 dihukum seumur hidup. Ya sama polanya ya, disembunyikan scientific evidence. Tidak dihadirkan oleh jaksa di persidangan dan hakim juga tidak meminta bukti scientific evidence tersebut ya, bukti komunikasi digital. Jadi di kasus Vina Cirebon ya ada bukti digital di mana pesan SMS dari almarhum Vina ya, yang mengajak Widi itu di 15.14.10 UTC plus 0 atau 22.14.10 UTC plus 7 ya. Jadi masih hidup di waktu itu gitu ya. Jadi padahal didakwa sequence tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan itu dimulai 21.15 sampai 22.30 ya. Pada saat 22.14.10 masih SMS. Nah, inilah disembunyikan rekayasa bukti digital ini ya, atau scientific evidence ini tidak dihadirkan sengaja oleh jaksa saat itu tahun 2017. Nah, inilah bentuk rekayasa yang juga berulang ya, mungkin banyak di kasus-kasus lain ya. Di kasus Vina Cirebon juga ada call history atau call log ya, 4 kali menelpon almarhum Vina itu gitu loh kepada Widi ya, tercatat baik di HP Widi maupun yang tablet HP Vina maupun di tablet Widi yang saya ekstraksi langsung. Kalau HP Vina itu diekstraksi oleh Digital Forensik Jabar ya, menggunakan Celebra QVAC. Jadi ya itulah ada incoming call ya dari almarhum Vina itu 15.10.51 atau 22.10.51, terus 22.12.18, 22.12.38 dan 24 ya 13.18. Jadi diakui 24.13.18 katanya dari Polsek untuk memberitahukan kepada Widi itu tentang kematian almarhum Vina. Jadi ada 3 kali nih ya, 22.10.51, 22.12.18 dan 22.12.38. Jadi ada catatan komunikasi ya yang diekstraksi oleh Digital Forensik Polda Jabar sendiri menggunakan standar mereka, menggunakan Celebra QVAC buatan Israel itu, dan itu sengaja. Padahal sengaja tidak dihadirkan oleh jaksa untuk dikupas, dianalisa gitu loh. Ya, padahal itu sudah ada di berkas Saka Tatal ya. Nggak tahu kalau berkas yang 7 terpidana lain. Dan itu tidak dibahas, tidak dianalisa. Karena apa? Karena bukti inilah yang bukti maut yang bisa membebaskan ke-8
terpidana tersebut, terdakwa tersebut ya tahun 2017. Nah, inilah yang paling bahaya ya, bahwa scientific evidence sengaja disembunyikan untuk tidak dihadirkan di persidangan. Ya, pola yang sama juga dialami oleh Jessica. Ya, pada tahun 2016 ya, kejadiannya 2016 ini persidangannya. Sama juga ya. Jaksa Sandi Handika, Ardhito Muardi dan lainnya itu sengaja ini tidak menghadirkan bukti WA chat. Ya, aktivitas WA chat dalam grup mereka, grup Jessica Mirna Salihin itu dalam Billy Blue College itu kan ada dan diekstraksi oleh seorang ahli digital forensik Bareskrim bernama Herman Ferensius Aritonang, SHMH, menggunakan Celebrate UFED juga. Itu disembunyikan juga dari persidangan. Padahal dituduhkan Jessica ya melakukan aktivitas untuk memasukkan cyanida itu di 16-29-50 WIB gitu. Padahal ada aktivitas di dekat-dekat waktu kritis tersebut. Nah, itu sengaja disembunyikan supaya narasi mereka lancar bahwa Jessica sedang cemas-cemas, gelisah untuk mempersiapkan memasukkan cyanida itu ya. Dari aktivitas chat yang diekstraksi oleh Herman Ferensius Aritonang itu didapatkan ya aktivitas chat Jessica ya, WA chatnya itu di sekitar waktu ya sebelum dan sesudah itu 16-29-50 ya, yaitu 16-27-07, 16-27-18 di sekitar itu. Terus ini juga 16-29-18 ya, 16-29-23, terus 17-02-27, 17-02-44. Jadi menjelang ya sebelum dan setelah waktu kritis yang dituduhkan 16-29-50 yang dianimasi dikabur-kaburkan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto menggunakan software gratisan yaitu Freemake dan Iresoft ya, dan menuduhkan Jessica dari kamera 7 tersebut pukul 16.29.50 memasukkan cyanida. Itu sengaja mereka sembunyikan ya, chat bukti digital komunikasi itu. Inilah bentuk rekayasa yang sama ya, seperti yang dialami oleh 8 terpidana kasus kematian Tina dan Eki di Cirebon, dan berikutnya kematian Mirna Salihin di Jakarta ya, di Cafe Olivier. Jadi sama, polanya sama, menyembunyikan bukti yang bisa meringankan bahkan membebaskan terdakwa. Ya kan? Tujuannya supaya menang. Gitu. Jaksanya dapat prestasi ya, untuk mereka naik pangkat. Polisinya juga begitu, hakimnya juga begitu. Jadi tujuannya di pengadilan itu bukan untuk mencari kebenaran ilmiah, jauh dari gembar-gembor yang didengung-dengungkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, scientific crime investigation. Tidak, bukti saintifik malah diabaikan. Ya, di kasus Vina Cirebon, bukti saintifik diabaikan, ya. Bukti SMS messages dan call-lognya diabaikan, masuklah kesaksian dari Aep ya, dan Dede saat itu dan lainnya. Bayangkan, lebih percaya hakim dan jaksa saat itu dengan kesaksian ya, yang bisa dimanipulasi, yang bisa memang motivasinya dia berbohong, bisa motivasinya balas dendam, itu lebih dipercaya daripada bukti ilmiah, scientific evidence. Kan jauh dari langkah-langkah scientific crime investigation yang selalu didengung-dengungkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso, ada CCTV dikaburkan, dihancurkan dengan Freemake dan Iresoft oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Digantikan dengan kesaksian saksi-saksi seperti Marlona Pitupulu ya, yang mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas, padahal harusnya kapan ditangkap pergerakan Jessica kalau dia memasukkan sedotan ke gelas Mirna Salihin ya. Masuk lagi saksi berikutnya
siapa itu, si Hani Jutabun yang mengatakan langsung mengadu, Mirna Salihin langsung mengadu, padahal harusnya dengan 2 juta megapiksel dapat pergerakan itu, tapi justru dikabulkan, digantikan dengan saksi-saksi ini yang bisa manipulatif, berbohong, atau balas dendam, apapun motifnya. Karena apa? Kita tidak bisa percaya kesaksian saja gitu, tanpa dikonfirmasi, divalidasi dengan scientific evidence. Ya, jauh sekali gitu loh. Berikutnya juga dengan WA chat mereka sengaja tidak diterangkan sama sekali di BAP-nya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Aktivitas chat Jessica ya mengirim maupun menerima ya dalam WA grup mereka Blue Billy College itu sengaja tidak diterangkan oleh Muhammad Noel Azhar, dipergerakan di kamera 7 dan kamera 9 itu sengaja disembunyikan. Tidak dianalisa pergerakan Jessica ketika melakukan WA chat itu, aktivitas WA chat oleh Christopher juga tidak dianalisa. Karena apa? Kalau itu dianalisa, maka itu bisa membuat ragu hakim. Jadi tidak mereka analisa. Inilah ya bobroknya sistem penegakan hukum di Indonesia, ya, lebih mengandalkan kesaksian daripada digital evidence atau scientific evidence. Padahal harusnya scientific evidence lah yang harus jauh lebih kita percaya daripada cuma kesaksian. 1000 saksi pun yang mengatakan A, tetapi kalau scientific evidence mengatakan B, maka kita harus berpihak pada scientific evidence, bukan kepada 1000 saksi itu. Jadi ya untuk kepada Hakim Agung ya yang akan menyidangkan ini ya, khususnya 8 terpidana yang 7 sekarang seumur hidup ya, kepada Hakim Agung, terbukalah pikiran kalian ya, percayalah, fokus kepada scientific evidence yaitu almarhum Vina masih melakukan chat messages pukul 14.10 UTC plus 0 atau 22.14.10 UTC plus 7 WIB local time Cirebon. Hanya itulah yang harus dipegang oleh Yang Mulia daripada kesaksian si Aep dan lain-lain. Ya, 1000 saksi tidak ada harganya, artinya kalau tidak sesuai dengan bukti material scientific evidence ini. Kita haruslah peradaban hukum kita mengarah konvergen ya, mempercayai hanya bukti scientific evidence yang tentu saja tidak direkayasa ya. Tentu saja yang otentik. Begitulah kira-kira tanggapan saya mengenai hal ini. Pola yang sama, dan saya khawatir ini terjadi di banyak pengadilan, bukan hanya di Cirebon dan bukan hanya kasus Jessica. Nah, ini harus dihentikan yang begini nih, pola-pola kotor semacam ini, pola-pola rekayasa semacam ini. Oke, gitu aja. Ya, oke, kita tutup. Semoga Hakim Yang Mulia secepatnya lah menuntaskan ini, menyidangkan. Kasihan anak manusia, 7 manusia ya yang terenggut hidupnya 8 tahun lebih akibat bukti saintifik yang sengaja tidak dihadirkan di persidangan. Padahal itu seharusnya bisa membebaskan mereka. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!